Raden sebagai pimpinan redaksi Gempar TV sekaligus sebagai wakil pimpinan redaksi Rakyat Inisiatif bidang Nuhanti. Hari ini kita baru saja merayakan hari Idul Kurban atau yang disebut Hari Raya Idul Adha ya Pak ya? Hari Tasyrik. Dan ini patut diapresiasi dan patut dijadikan contoh sekaligus patut didorong luas semua pihak. Ya baru kali ini UPK Kecamatan Selawi menghelat kurban ya Pak ya? Menghelat kurban yang langsung pemotongannya di sekretariat atau di aula kantor UPK itu sendiri. Dan pas ketika kita wawancara, kebetulan hadir salah satu sahabat saya yaitu Bapak Aten. Dan perlu diketahui Pak Aten bukan saya sebagai seorang pendidik, tokoh masyarakat, tapi juga mantan kades desa Putra Jawa. Nah, sekarang badan pengawas. Oke, dan kebetulan Mas Aten, Kang Aten begitu ya akrab disapa, posisinya sebagai badan pengawas anggota ya, UPK Selawi. Kemudian ada lagi Kang apa? Kang Supyan. Ya, selain sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dia juga menjabat sebagai pengawas di UPK Kecamatan Selawi. Oke, ngomong-ngomong, nama lengkap sampean siapa Pak? Abdul Hakim. Oke, Mas Abdul Hakim bukan mengemban amanah sebagai ketua UPK. Iya. UPK Kecamatan Selawi. Oke, Bapak bisa menjelaskan bahwa UPK itu adalah salah satu upaya atau untuk mendongkrak ekonomi masyarakat, terutama mereka yang dikasih biaya ekonomi produktif, bukan konsumtif, Pak. Nah, Pak, kira-kira jumlah anggota UPK seluruh Kecamatan Selawi yang aktif berapa orang, Pak? Atau berapa puluh? Yang aktif sekitar 1.000 orang. Dari hampir 100 lah sekarang. Kalau dulu sampai 120, tapi sekarang sudah dengan pandemi ini kelompok berkurang. Jadi 100-an lah gitu kelompok yang sekarang masih aktif. Jadi jelas bahwa tujuan dari UPK sendiri adalah pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi. Kalau tidak salah dulu kebijakan SBY kan, kalau tidak salah. Ya, oke. Dan biasanya mereka itu membentuk kelompok di tiap RW, tiap RT, tiap dusun, Pak. Tiap RW biasanya, sampai RT juga. Gitu. Ada kelompok. Kemudian ada ketuanya. Atau leadernya ya. Oke. Gitu. Pak, rata-rata mereka yang dikasih modal itu jelas yang produktif ya Pak, bukan konsumtif. Iya. Nah, Bapak dari sejumlah itu di Kecamatan Selawi itu pasti banyak, 1.000 itu artinya dari 6 desa yang ada di Kecamatan Selawi. Itu rata-rata mereka bergerak di bidang pertanian, industri atau perdagangan umum atau apa yang dikasih modal, terutama ekonomi UMKM. Rata-rata di bidang pertanian sama perdagangan gitu ya, yang buka warung kelontong gitu, warungan. Ada juga yang ke industri kerajinan bambu, gitu, anyaman-anyaman. Kalau untuk di Selawi. Jadi mereka dibimbing bukan saja dikasih modal, tapi bagaimana mereka mengelola perusahaan. Ya, ada proses pembinaan kelompok. Ya. Kemudian mulai dari market share-nya, pangsa pasarnya, kemudian akses permodalan ya Bapak. Tapi Pak, dari sekian anggota yang dikasih modal, itu rata-rata per kelompok, per orang atau apa Pak? Per kelompok. Jadi Bapak di sini tidak berbicara orang, kelompok kalau tingkat UPK. Ya. Kalau di tingkat grassroots, kelompok mereka yang langsung membina. Oke. Ini rata-rata Pak per kelompok, Bapak bisa menjelaskan, itu rata-rata jumlah total agenda kelompok usaha produktif yang langsung dikasih atau dana oleh UPK itu ada berapa puluh Pak? Satu Kecamatan Selawi aja. Kelompoknya ya sekarang sudah 100 lah, menurun dari 2 tahun 3 tahun ke belakang gitu karena ada dampak dari COVID. Ya, pandemi COVID itu. Ya, jadi luar biasa. COVID itu merusak semua lini ya, semua kehidupan, perusahaan dan sebagainya. Nah ini Pak, mereka yang bertahan ya dari sekian kelompok kemudian mereka bertahan, mereka yang bergerak di bidang ekonomi produktif di sini kan bisa saja makanan, sektori macam bajibur, kemudian ada kerajinan burung, anyaman. Itu di antara sekian produk yang bertahan itu apa Pak? Yang bertahan anyaman sama warungan gitu ya. Pertanian juga tetap bertahan. Luar biasa Pak. Jadi yang jelas di sini lebih mengedepankan terutama sektor pertanian ya Pak. Iya. Apakah pertanian kan ada dua Pak, ada tani padi, ada tani lada. Kalau di sini mayoritas tani apa?
berimbang lah antara padi dengan ladang atau jagung, kalau hijau lah hampir berimbang. Oke, jadi jelas ini moda yang digulirkan di tengah-tengah masyarakat, kan rata-rata mereka dikasih dana per kelompok. Rata-rata per kelompok itu dikasih modal berapa? Maksimal 50 juta. Yang ya maksimal pinjaman itu dari satu kelompok itu 50 juta. Itu rata-rata harus kembali dalam rangka berapa tahun? 10 bulan, rata-rata 10 bulan. Oke, dalam rangka 10 bulan mereka bisa mengembalikan, Pak? Alhamdulillah bisa. Luar biasa. Jadi ini Pak, tugas seorang pemimpin itu bukan pandai bagaimana memberikan kredit ya Pak ya, tapi betul-betul ada ajas prudensial, ada ajas kehati-hatian, kemudian ajas barangkali itu ya Pak ya. Oke Pak, jadi yang pasti mereka di sini langsung bisa dirasakan betapa penting manfaatnya. Pak, ini perusahaan Bapak kan gedenya usaha, pertama faktor modal ya Pak, faktor modal, suntikan dana. Nah, ini kira-kira Pak, apakah Bapak perlu suntikan dana untuk pengembangan UPK saat itu Pak? Kalau untuk proses perguliran itu kami cukup begitu, sudah cukup. Tapi mungkin kalau nanti ada program transformasi, kami memang memerlukan suntikan dana untuk usaha di bidang yang lain, gitu, di luar perguliran. Gitu. Jadi untuk sementara perguliran sudah cukup. Kan per kelompok 50 juta, ini total aja enggak uang yang bergulir di tengah-tengah masyarakat, bukan di tangan ketua, bukan di tangan anggota. Di satu kelompok 50 juta yang bergulir ya Pak, dan produktif. Itu jadi kira-kira berapa miliar yang bergulir di rumah masyarakat lagi? Hampir 3 miliar yang sekarang masih bergulir. Pak, ini luar biasa. Kiat apa? Kiat strategi, ya. Sehingga Bapak tuh mampu sustainable, berkelanjutan dan bertahan, terutama di tengah-tengah COVID yang merusak semua sektor ekonomi sehingga bisa bertahan. Kemudian upaya memelihara kepercayaan nasabah, apa yang Bapak lakukan ketika mereka telat bayar ditegur atau kemudian mereka itu apa kiat sehingga bisa bertahan, ilmunya itu apa Pak? Tolong dibeberkan Pak. Yang pertama tentu saja kerjasama, gitu ya. Kerjasama di antara lembaga yang ada di UPK, antara BPP, Badan Pengelola Perkumpulan atau Pelaksana Perkumpulan, kemudian Badan Pengawas, dan kami UPK, termasuk di struktur UPK itu ada tim verifikasi dan pendanaan. Jadi itu yang kerjasama di antara kami itu tidak manajemen terbuka lah begitu. Jadi tiap UPK tidak bekerja sendiri, pihak BP juga tidak bekerja sendiri, kami bekerja sama untuk semuanya. Yang kedua tentu saja kepercayaan. Pihak BPP, pihak BP itu menaruh kepercayaan kepada kami, dan kami alhamdulillah bisa memelihara kepercayaan tersebut. Yang kedua profesional. Dalam arti profesional itu masing-masing lembaga diam di fungsi masing-masing. Tupoksi masing-masing itu dijalankan. Ya. Jadi UPK mengelola secara teknis keuangan, BP memeriksa administrasi yang ada di UPK, BPP itu sebagai induk organisasi kami. Gitu. Jadi BPP yang menaungi semuanya. Jadi profesional itu. Yang ketiga tentu saja memakai asas kekeluargaan, transparansi dan kekeluargaan. Jadi antara kami dengan kelompok itu dijalin kebersamaan, kekeluargaannya, sehingga ketika ada keluhan-keluhan dari kelompok itu diakomodir oleh kami, sehingga kami juga ketika ada kelompok yang kesulitan untuk mengembalikan, tentu saja diklarifikasi, diidentifikasi, pada akhirnya dicarikan solusi agar kesulitan mereka itu bisa teratasi begitu, sehingga mereka masih punya hubungan dengan UPK, atau dengan kata lain ketika mereka merasa pengembaliannya kurang bisa tepat waktu, mereka berkonsultasi, kita carikan solusinya agar mereka tetap bisa mengembalikan pengembaliannya, tetapi juga mereka tidak terlalu terbebani. Jadi kalau I can draw conclusion, sehingga bisa saya simpulkan. Jadi kata kuncinya pertama transparansi, dua akuntabel. Yang terpenting adalah kebersamaan. Kata sukses untuk lanjutkanlah kebersamaan kunci segalanya. Jadi itu
memajukan UPK. Jadi dan yang lebih mahal adalah kepercayaan, terutama kepercayaan publik dalam hal ini nasabah. Nah hari ini yang jadi sejarah dan ini patut dicatat oleh tinta emas ya, dalam sejarah kurban di Kabupaten Selawi khususnya, umumnya Kabupaten Garut. Nah ini sebuah lembaga yang mampu mendorong anggota kemudian para nasabahnya melakukan kurban. Nah ini Pak, hari haji ya. Ini bagaimana ceritanya sehingga UPK mampu menggerakkan satu kesadaran kolektif nasabahnya, dua anggotanya untuk melakukan kurban. Kemudian yang mendorongnya itu apa? Apa yang mendorong mereka ingin berkurban? Kemudian kiat apa sehingga terbangun kesadaran kolektif? Silakan Pak, ini sebagai closing statement silakan Pak. Yang pertama tentu saja kesadaran untuk mengamalkan ajaran agamanya, agama Islam begitu. Mereka sadar ketika kita memberikan pembinaan, ternyata dari harta mereka itu harus ada yang disisipkan untuk masyarakat begitu. Nah, lahirlah ide untuk berkurban dari tahun 2014. Sudah lama ya? Iya, sudah lama ini. Dan kebetulan ide kurban itu bukan UPK yang membiayai. Jadi yang membiayai untuk kurban itu adalah kelompok. Mereka menitipkan titipan kurbannya setiap 1 tahun 1 kali, dan alhamdulillah dengan titipan mereka bisa kurban. Kelompoknya bukan yang kelompok, tapi anggota kelompok itu bisa kurban untuk itu. Dan UPK juga, personil UPK itu mereka juga kurban. Mereka itu patungan begitu. Patungan juga kurban, nitip uang untuk kurban. Jumlahnya memang tidak seberapa Pak, per orang itu nitipnya tiap bulan itu 40.000. Diambil dari surplus untuk musyawarah pendanaan. Ada uang konsumsi 40.000, yang uang konsumsi 40.000 itu diikhlaskan untuk tabungan begitu, tabungan kurban. Sehingga tiap tahun anggota bisa kurban dengan sapi. Personil UPK, lembaga yang di UPK juga bisa kurban begitu. Sama-sama kita kurban. Tapi untuk tahun ini sebetulnya tahun-tahun kemarin itu kita sudah bisa kurban di kisaran 2 dan 3 ekor sapi. Tapi untuk tahun ini ada, mohon maaf, lagi-lagi bicara tentang COVID begitu. Tahun ini kami hanya bisa menyelenggarakan 1 ekor sapi, 3 ekor domba begitu. Ya, luar biasa ya. Jadi demikian closing statement dari Ketua UPK Kecamatan Selawi, Pak Abdul Hakim. Pak Abdul Hakim. Ya. Pak Abdul Hakim akrab di siapa? Hakim atau Mas Abdul? Saya biasa ini AA gitu. Oke. Jadi Pak A. Oke, jadi demikian perbincangan langsung dengan Ketua UPK Kecamatan Selawi Abdul Hakim yang akrab disapa Kang AA. Pak Iya. AA ya. Iya. Oke, sukses buat Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Panjang usia. Amin. Dan UPK Selawi tetap jaya. Amin. Assalamualaikum.